欢迎大地回程，光明时光已经来到，新的前程就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过全地。欢迎大地回程，光明时光已经来到，新的前程就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过天地。哈利路亚，赞美上帝！起来吧，我们感恩，全言主名。哈利路亚，赞美上帝！起来吧，我们迎接大地万象新。嘿，欢迎大地回程，光明时光已经来到，新的前程就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过全地。欢迎大地回程，光明时光已经来到，新的前程就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过全地。欢迎大地回程，光明时光已经来到，新的前程就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过天地。哈利路亚，赞美上帝！起来吧，我们感恩，全言主名。哈利路亚，赞美上帝！起来吧，我们迎接大地万象新。嘿，欢迎大地回程，光明时光已经来到，新的前程就在眼前，奇妙恩典长流不息，大地荣耀高过全地。Halo teman-teman pemuda Philadelphia, kita berjumpa lagi di dalam ibadah Philadelphia GSR Singkawang secara online live streaming pada malam hari ini. Dan pada kesempatan hari ini juga Korino ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi saudara yang merayakan, dan momen ini juga kita juga merayakan Valentine Day tanggal 14 nanti di hari Minggu. Jadi kita gabung di dalam persekutuan pemuda pada malam hari ini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan bersama-sama beribadah sekalipun melalui live streaming, dan kami juga bersyukur Tuhan memimpin kami sepanjang 1 tahun Imlek, dan hari ini kami bisa tetap merayakan Imlek bersama keluarga. Kiranya ada sukacita dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kami dan menolong kami, dan Tuhan juga memberikan kekuatan hikmat kepada
kepada kami pada malam hari ini, supaya kami bisa mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang quality time atau waktu yang berkualitas. Kalau kita berbicara tentang time, tentang waktu, di dalam Alkitab ada satu kitab yang paling banyak berbicara tentang time, yang paling banyak berbicara tentang waktu. Nah, saya percaya saudara bisa menebaknya. Ya, kitab itu adalah kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh anak Daud, yaitu Salomo. Nah, saya anjurkan teman-teman bisa membaca seluruh kitab Pengkhotbah ini di rumah masing-masing, ya, karena kitab ini juga sangat bagus, satu pengalaman raja Israel yaitu Salomo tentang kehidupan. Nah, saya akan bacakan satu ayat di dalam Pengkhotbah, yaitu pasal 3 ayat 1 berbunyi demikian. Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalimat yang sangat indah. Salomo mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu bermain, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai dan segala macam. Saudara bisa membacanya di dalam kitab Pengkhotbah. Ya, untuk apapun yang kita lakukan di bawah kolong langit ini, kata Pengkhotbah, ada waktunya. Nah, teman-teman, ada satu kebenaran umum tentang waktu, yaitu semua orang memiliki jumlah waktu yang sama di dalam satu hari, yaitu 24 jam. Tidak ada pernah satu orang di dunia ini yang memiliki lebih dari 24 jam atau kurang 24 jam. Semua memiliki sama, ya. Namun seringkali kita mengatakan, aduh, waktu saya gak cukup, ya, kurang waktu. Sebenarnya waktu bukan tidak cukup, ya, hanya saja kita mungkin lalai. Misalnya kita mengerjakan ulangan lagi ulangan. Wah, waktu berjalan begitu cepat, 2 jam sudah berlalu, sementara soal-soal masih banyak belum bisa kita kerjakan. Lalu kita mengatakan kurang waktu. Sebenarnya enggak, semua memiliki waktu yang sama. Mungkin kelalaian kita di dalam menggunakan waktu. Nah, tetapi ada yang membedakan adalah bagaimana menggunakan atau mengisi waktu itu. Itulah yang membedakan. Semua orang memiliki 24 jam sehari. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama, itu kebenaran umum. Tapi yang membedakan setiap orang adalah bagaimana mereka menggunakan dan mengisi waktu itu. Ini yang penting. Nah, Paulus juga pernah menasehati jemaat yang ada di Efesus begini. Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, kita hidup di zaman yang mengerikan. Kalau kita lihat di berita, ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak bencana terjadi sana sini. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu kita, itu yang penting, kata Paulus. Maka Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, cara menggunakan atau mengisi waktu itulah yang kita sebut sebagai quality time atau waktu yang berkualitas. Saya kasih contoh orang menggunakan atau mengisi waktunya. Yang pertama, misalnya ada orang menggunakan waktunya, mengisi waktunya dengan berjudi. Ada, ya, banyak. Kebanyakan waktu mereka digunakan untuk berjudi. Teman-teman, saya masih ingat tahun 2008 saya pergi ke Makau. Nah, saya mengunjungi salah satu tempat perjudian, tapi tidak ikut berjudi, ya, hanya pengen pergi lihat. Nah, tahun itu pas saya pergi, ketika masuk di tempat perjudian itu ada satu ibu pingsan. Diusut-usut kenapa bisa pingsan. Ternyata ibu itu sudah 3 hari 3 malam berjudi di kasino itu, tidak istirahat. Akhirnya dia pingsan, ya, syukur cepat penanganannya, akhirnya dia bisa bangun kembali. Nah, teman-teman, ada orang seperti itu, mengisi waktunya, menggunakan seluruh waktunya untuk berjudi. Ada, ya, di Singkawang juga banyak orang seperti itu. Ada orang juga menggunakan atau mengisi waktunya dengan bekerja. Pagi-pagi sudah pergi, nanti malam-malam baru pulang. Aduh, itu biasanya orang seperti itu kita sebut sebagai orang yang gila kerja.
sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Bahkan mereka seringkali jarang bertemu dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Kenapa? Karena waktu dia pergi kerja anaknya masih belum bangun. Nanti dia pulang kerja anaknya sudah tidur. Ya, jadi kadang-kadang mereka punya rumah yang besar, yang begitu mewah, lengkap dengan semua perabotan. Ujung-ujungnya mereka tidak menikmati rumah itu. Mereka hanya datang, pulang, rumah tidur, besok pergi kerja lagi. Mereka habiskan waktu mereka di kantor. Lalu siapa yang menikmati rumah mereka? Yaitu pembantu-pembantu mereka yang bekerja di rumah itu. Ada orang seperti itu, mereka menggunakan waktunya seperti itu. Saya kasih satu contoh lagi. Ada banyak contoh-contoh lain ya, yang dimana orang-orang menggunakan waktunya dengan begitu sia-sia ya. Ada orang yang suka mabuk-mabukan misalnya ya. Nah, sebanyak manusia, jumlah manusia di bumi ini, sebanyak itu juga macam orang menggunakan waktu dan mengisi waktunya. Ada begitu banyak macam cara ya. Entah itu baik, entah itu jahat cara mengisinya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar waktu yang kita gunakan itu berkualitas. Inilah yang akan kita renungkan bersama. Karena kita berbicara tentang quality time, tentang waktu yang berharga. Bagaimana caranya agar waktu yang kita gunakan itu bisa berharga. Saya kasih beberapa saran untuk teman-teman pemuda Philadelphia ya, saran praktis. Yang pertama, begini, kalau saudara sedang bekerja, misalnya saudara masuk jam 7 pagi, nanti pulang jam 4 sore atau jam 5 sore. Itu contoh ya. Kalau kita kerja sudah seharian tuh, itu memang waktu kita bekerja. Ingat ya, misalnya kita masuk jam 7 sampai jam 4 lah katakanlah ya. Itu memang waktu kita bekerja. Maka Korintus sarankan bekerjalah baik-baik dan bekerjalah dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena itulah quality time-mu di dalam bekerja. Jadi bekerja itu juga waktu yang berkualitas. Ya. Kenapa? Karena kerja itu menghasilkan, yang memproduksi sesuatu. Misalnya kita bekerja sebagai pembukuan, maka kerjakanlah selama dari jam 7 sampai jam 4 itu pembukuannya baik-baik, bisa selesai dengan baik. Nah, itulah kualitas time yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu kita. Nah, teman-teman bisa mengerti ya di situ ya. Tapi Korintus juga sarankan jangan sering lembur. Teman-teman ingat baik-baik, jangan sering lembur. Ingat baik-baik. Orang-orang yang ada di rumah kita, yaitu keluarga kita, itu lebih penting daripada uang lembur yang kita peroleh. Teman-teman ingat baik-baik. Ya, banyak orang gila kerja, udah sampai waktunya pulang tapi mereka masih lembur. Ya, waktunya mereka bekerja, mereka santai-santai. Sudah mau jam 4, sekarang jam 3. Baru mau kerjakan dengan serius. Akhirnya lewat jam 4, mereka pulang jam 5, jam 6. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan kualitas time dari jam 7 sampai jam 4 itu dengan baik. Nah, teman-teman bisa ngerti ya. Korintus ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang gila kerja, tolong jangan sering lembur. Ingat orang-orang yang ada di rumah. Mereka lebih penting daripada uang lembur kita. Kemudian yang kedua, kalau saudara sedang pacaran, karena kita ini juga berbicara tentang Valentine's Day ya. Nah, kalau saudara sedang pacaran, Korintus sarankan gunakanlah waktu pacaran itu dengan baik. Misalnya kamu ajak teman pacarmu ya keluar ya, pacarmu keluar dari jam 10 sampai jam 3 misalnya sore. Wah, gunakanlah berapa jam itu baik-baik. Yaitu untuk apa? Untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Lebih baik, lebih dalam. Jangan hanya mengenal kulitnya. Oh, saya kenal namanya. Oh, wajahnya seperti itu. Waduh, gantengnya. Jadi kita terus muji. Wah, rambutmu cantik. Wah, telingamu cantik dan segala macam. Saudara, jangan sekedar kita begitu saja. Juga jangan sekedar naik motor keliling-keliling, kata orang Medan, pusing-pusing kota. Keliling-keliling kota nggak ada tujuannya. Jangan juga sekedar makan-makan. Yuk kita keluar yuk. Ya namanya sih pacaran. Maka keluar makan caupan, makan capcay. Ya makan begitu aja. Jangan sekedar kongko-kongko. Ingat ya, waktu berpacaran itu adalah waktu yang paling baik kita mengenal satu dengan yang lain. Entah itu kelebihannya, kekurangannya, sifatnya yang tidak baik. Kita juga mengenal keluarganya, bagaimana papanya, mamanya, saudara-saudaranya. Itu waktu yang berkualitas untuk kita saling mengenal. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau saudara sedang liburan,
Ada yang senang liburan ya, Korino juga senang liburan ya. Nah, maka gunakanlah waktu liburan itu dengan baik. Nikmatilah liburan itu. Renggangkan semua otot yang selama ini mungkin sudah stres kita, ya pikiran kita sudah kacau, hati kita sudah lesu lelah. Nah, sekarang liburlah baik-baik. Nanti selesai liburan, kita pulang dan kita bekerja kembali, punya kekuatan, punya semangat yang baru, dan kita lakukan semua rutinitas dengan sepenuh hati. Nah, apa maksud Korino kasih berapa contoh? Intinya begini teman-teman, apapun yang kita lakukan untuk mengisi waktu kita, ingat ya, apapun yang kita lakukan yang Korino maksud adalah yang baik dan yang benar ya. Bukan mencuri, berjudi, merampok, mabukan, bukan ya. Jadi apapun yang kita lakukan yang baik dan yang benar itu, lakukanlah dengan sepenuh hati sesuai dengan waktu yang kita miliki. Dengan demikian itu akan menjadi waktu yang berkualitas yang kita gunakan dan kita isi di dalam hidup ini. Sudah bisa mengerti ya sampai di sini? Ingat, whatever you do, apapun yang kamu lakukan, entah kamu ngumpul bareng temanmu, ngumpul bareng keluarga pada waktu Imlek, lagi ke pantai, jalan-jalan ke mall, atau apapun itu yang engkau lakukan, jadikan semuanya itu sebagai waktu yang berharga. Isilah baik-baik. Ketika engkau pergi jalan mall dengan temanmu, ngobrollah dengan temanmu, bisa mengenal temanmu, ada saling menguatkan, dan ya kualitas time itu yang paling baik. Nah, semua waktu yang berkualitas ini yang terakhir teman-teman. Semua waktu yang berkualitas yang kita gunakan dan kita isi di dalam hidup kita selama kita di dunia ini, kata seorang teolog itu merupakan foretaste. Foretaste itu adalah cicipan pertama. Misalnya, Korino masak satu kuali gulai kambing. Wah, lalu kalian datang, ambil sendok, kemudian cicipin kuahnya. Enak sekali ya. Nah, kira-kira seperti itu. Bayangkan cicipan itu aja sudah enak, apalagi satu kuali gulai kambing itu jauh lebih enak. Jadi semua waktu kualitas kita yang kita isi di dalam hidup kita itu merupakan foretaste. Itu merupakan cicipan pertama dari waktu yang berkualitas di dalam kekekalan surga nanti. Karena nanti di surga itu waktu kita disebut kekal selama-lamanya. Jadi waktu kita bukan disebut 1 jam, 2 jam, 24 jam lagi di sana. Karena di sana tidak ada yang nama jam lagi. Di sana yang ada namanya kekal selama-lamanya, ya, forever and ever, selama-lamanya, tidak ada batasnya. Lalu bagaimana kita menghabiskan dan menggunakan waktu yang selama-lama itu? Kalau kita bayangkan dengan pikiran kita yang terbatas di dunia ini, aduh bosan dong kok. Every day, setiap hari 24 jam, setahun, 2 tahun, selama-lamanya kita memuji Tuhan, gak bosan kok. Teman-teman, di surga itu bukan masalah time 1-2 jam lagi, tapi berkaitan dengan kualitas jam, ya, kualitas waktu yang tidak membuat kita merasa lama. Sir Korino sering kasih contoh ya, misalnya teman-teman yang lagi pacaran, udah pacaran 5 jam, kayak baru 5 menit kan? Itu namanya kualitas time. Begitu juga nanti di surga. Walaupun selama-lamanya itu selalu now, selalu merasa sekarang. Jadi tidak merasa bosan. Itulah kualitas time. Jadi selama kita hidup di dunia ini, semua kualitas time yang pernah kita rasakan, ingat itu adalah cicipan pertama, foretaste dari kualitas time di dalam kekekalan surga nanti. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita. Gunakanlah semua waktu kita sebagai waktu yang berharga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memimpin kami. Dan kami belajar bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu ada waktunya. Biarlah di dalam segala sesuatu itu kami gunakan sebaik mungkin dengan waktu yang terbatas itu. Dan menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman pemuda Philadelphia yang masih ibadah online. Tuhan pelihara iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.